Beberapa tahun lalu, setelah gue baca sebuah artikel tentang bagaimana sebuah sel kanker itu bisa terbentuk, akhirnya gue memutuskan untuk berhenti melakukan apa yang gue lakukan dalam membangun karir gue. Dulu, gue adalah seorang copywriter. Yang gue pahami, tugas gue sebagai seorang copywriter itu adalah membentuk preferensi seseorang agar sesuai dengan kepentingan gue ataupun siapapun yang meng-hire gue. Setiap tulisan yang gue kreasikan itu diharapkan mampu meninggalkan sebuah impresi di pikiran seorang pembaca. Semakin dalam impresi yang bisa gue tinggalkan di dalam pikiran para pembaca, semakin besar pula potensi gue untuk mengkonversi preferensi mereka. Pembaca kemudian tinggal didorong oleh kalimat-kalimat bernada scarcity yang biasanya membuat frase-frase seperti stok terbatas, atau harga coret sebelum waktu habis, atau bahkan ambil bonus khusus untuk pembelian saat ini juga. Ya, kalau kata Joker sih, all it takes is a little push. Intinya, gue mencoba untuk mengolah dan juga memanfaatkan rasa takut guna memengaruhi pikiran pembaca. Scarcity yang disajikan oleh kalimat-kalimat tersebut biasanya adalah karangan. Ya, walaupun ada juga yang beneran, tapi itu termasuk kasus yang sangat langka ya di pengalaman gue. Karena dari ratusan landing page yang pernah gue buat, gue cuma inget ada satu brand yang pernah menolak untuk dituliskan kalimat-kalimat scarcity karangan. Sisanya brand pada oke-oke aja tuh. Jadi gue pun juga oke-oke aja. Karena gue tahu pada akhirnya yang penting buat gue dan juga brand yang nge-hire gue adalah performa dari tulisan-tulisan gue untuk mengkonversi pikiran pembaca. Awalnya gue berpikir, untuk menjadi mahir di pekerjaan ini, skill utama yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengolah kata. Tapi ternyata nggak demikian. Gue akhirnya sadar bahwa mengolah kata itu adalah bagian sederhana dari copywriting. But the real deal happens when you get to understand the nature of human being. Upaya gue untuk memahami manusia secara lebih mendalam ini tentu tidak terbatas pada data ya, apalagi data-data platform advertising. Sejujurnya, gue bukanlah tipe orang yang memuja data banget ya. Well, gue suka data yang berkualitas. Tapi buat gue, data itu selalu bertuan ya. Dan tuannya ini yang perlu lu kaji secara lebih mendalam. Ketika lu bisa menemukan pola yang ada di dalam diri manusia, well, guess what? That's where the true gold lies. Dengan mengetahui pola-pola mereka, lu jadi punya peta untuk tahu area-area strategis mana nih yang bisa lu tekan, atau lu highlight, atau bahkan lu susun ulang ya, untuk memengaruhi preferensi mereka. Setelah itu, lu bisa tentukan perlakuan-perlakuan strategis apa yang ingin lu mainkan untuk area-area tersebut. Sisanya ya, lu tinggal mengemas kumpulan intensitas tersebut dengan berbagai narasi yang sesuai dengan gaya komunikasi dari target market. Gue pikir akan jauh lebih mudah untuk mensukseskan sesuatu jika lu memahaminya secara lebih akurat. And it's true. Beberapa tulisan gue mampu menghasilkan performa yang memuaskan bagi pihak-pihak yang memperkerjakan gue, dan performa itu menjadi validasi bagi diri gue untuk menaikkan dosis permainan. Naiknya dosis permainan akhirnya membuat diri gue menjadi lebih berani untuk memproduksi tulisan-tulisan yang cenderung manipulatif. Ini semua tentunya gue lakukan atas nama konversi. Gue pikir ya nggak apa-apa lah, toh banyak juga kok teman-teman sejawat yang melakukan hal yang sama. But little did I know, ada konsekuensi di dunia nyata dari tulisan-tulisan yang gue produksi. Ternyata, impresi-impresi yang gue sematkan di pikiran para pembaca itu tidak meninggalkan pikirannya ketika sebuah konversi telah terjadi. Impresi-impresi tersebut kemudian menjelma menjadi sebuah ekspektasi tinggi
yang harus dipenuhi oleh brand di realita. And only in reality, we talk about real things. And real things require responsibility. Jika brand gagal untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi tersebut, maka besar kemungkinan bagi brand untuk mencetak pengalaman-pengalaman negatif di pikiran para pembeli. Dan pengalaman negatif tersebut akan berdampak buruk bagi keberlangsungan brand dalam jangka panjang. But what if? Layer 1, gimana kalau gue tidak memutuskan untuk berhenti? Karena gue pikir saat ini yang penting kan ya reputasi dan profit gue aja kan. Toh brand juga nggak komen apa-apa, dan mereka pun dapat sales yang baik secara short term kok. And what if? Layer 2, gimana kalau yang berpikir demikian tidak hanya saya dong? nih ya, gue bacain nih. As cancer cells divide, a tumor will develop and grow. Cancer cells have the same needs as normal cells. They need a blood supply to bring oxygen and nutrients to grow and survive. When the tumor is very small, it can easily grow, and it gets oxygen and nutrients from the nearby blood vessels. Anggaplah diri gue adalah sel kanker, dan kemudian metode marketing yang gue yakini adalah metode marketing yang bersifat manipulatif tersebut. Dan metode itu turut gue wariskan kepada orang-orang yang mempelajarinya dari diri gue. Lalu, karena tak sadar, mereka akhirnya mempraktekkan lagi pola-pola marketing manipulatif tersebut kepada audiens-audiens yang dituju. Sel kanker yang awalnya berjumlah 1, kini telah berhasil membelah diri dan menciptakan sel-sel baru yang memiliki sifat yang sama. Proses pertumbuhan eksponensial yang begitu cepat ini akhirnya membuat kumpulan sel-sel tersebut mampu membentuk sebuah tumor, yang tentunya tumor ini memiliki sifat yang jauh lebih destruktif bagi tubuh manusia. Sama seperti sebuah tumor yang tercipta dari kumpulan sel-sel kanker, berbagai macam asumsi negatif yang melekat kuat di pikiran manusia itu tercipta dari berbagai pengulangan pengalaman negatif yang manusia tersebut rasakan akibat praktek-praktek marketing manipulatif tak bertanggung jawab di dunia nyata. But wait, there's more. Mari kita baca lagi. But as the tumor grows, it needs more blood to bring oxygen and other nutrients to the cancer cells. So, cancer cells send signals for a tumor to make new blood vessels. This is called angiogenesis, and it is one of the reasons that tumors grow and get bigger. Usaha yang dibutuhkan untuk meninggalkan impresi pada pikiran yang awam tentu sangat berbeda dengan usaha yang dibutuhkan untuk meninggalkan sebuah impresi pada pikiran yang telah memiliki berbagai asumsi negatif. Seperti sebuah tumor yang telah mengalami proses angiogenesis dan semakin kuat menyedot oksigen dan juga nutrisi dari tubuh manusia. Asumsi-asumsi negatif akan berperan besar dalam menyedot berbagai sumber daya brand di setiap upayanya untuk mendemonstrasikan bahwa brand adalah brand yang dapat dipercaya oleh market. Bayangin coba, kalau misalnya lu baru mau merintis sebuah usaha ataupun brand saat ini, maka lu perlu untuk ikut berkompetisi dalam menjalin relasi dengan market di pola permainan saat ini. Well, good luck. Karena ketika ada sebuah permainan yang di dalamnya berisi para pemain yang tak ingin bertanggung jawab terhadap bagaimana cara mereka bermain, maka menurut Anda, siapa yang akan bertanggung jawab dong? Siapa ya? Ya, betul. Alias pemain terakhir dong. Alias Anda yang baru mau bermain. Besar kemungkinan bahwa brand lu yang masih pi itu, ternyata ia sudah harus terbebani oleh berbagai macam warisan asumsi negatif yang merupakan hasil dari praktek-praktek marketing yang tak bertanggung jawab dari pihak-pihak lain atau dari pihak-pihak yang telah melakukannya sebelum diri lu. Jadi, sederhananya nih, bisa jadi berbagai budget marketing yang lu keluarkan di awal itu sesungguhnya bukan lu keluarkan untuk kepentingan mengkomunikasikan brand lu, tapi itu justru digunain untuk nyebokin dulu nih ya.
kotoran-kotoran hasil dari warisan-warisan brand-brand lain yang juga sebenarnya itu dilestarikan oleh pikiran market itu sendiri. Gimana? Asik kan dijadiin jamban? Atau kalau lu menolak untuk mencebok sebagai upaya untuk memutus siklus tak bertanggung jawab ini, biasanya Anda akan menjadi bagian dari pelestari siklus tersebut. Biasanya lu akan turut menjadi penghasil warisan-warisan kotor yang kemudian akan dinikmati oleh para pemain baru lainnya di masa yang akan datang. Dan kotoran-kotoran itu akan terus-menerus menumpuk, sehingga peristiwa itu akan membentuk sebuah feedback loop yang akan semakin kuat dalam membusukkan industri komunikasi. Dan fenomena ini juga tentunya dapat menjalar ke industri-industri lain, dimulai dari yang paling dekat relasinya dengan industri komunikasi. Seperti sel-sel kanker yang telah mengalami proses metastasis. Sel-sel itu kemudian akan mencari area-area lain di dalam tubuh untuk diinvasi. Proses ini yang kemudian menjadikan penyakit kanker semakin kompleks dan juga sulit untuk ditangani. Karena kali ini dibutuhkan pendekatan yang lebih beragam untuk bisa membasmi sel-sel kanker tersebut secara maksimal. Penyakit itu akan terus menggerogoti tubuh manusia hingga akhirnya ia merenggut kehidupan dari manusia itu sendiri. Ironis ya kalau dipikir-pikir gitu. Sesungguhnya kan brand ingin menjalin komunikasi dengan market tentu untuk kepentingan keberlangsungan brand itu sendiri. Tapi seringkali ketidaksadaran brand terhadap cara bermarketing yang ia lakukan sendiri itu justru kerap membunuhnya perlahan. Dalam komunikasi, ketika kata-kata sudah kehilangan makna aslinya, maka sesungguhnya nilai esensial dari hadirnya kata-kata itu juga sudah hilang. Kata-kata itu sudah tak lagi mampu menjalankan fungsi utamanya, yaitu menyampaikan makna asli. Sebagai copywriter, mula-mula gue berpikir bahwa komunikasi itu ya tentang lu. Kemudian pemahaman gue mulai berkembang bahwa komunikasi itu tentang gue dan juga lu. Tapi gue rasa sekarang, pemahaman gue itu udah jauh lebih bertumbuh lagi. At least sampai video ini tayang, gue melihat bahwa sesungguhnya komunikasi itu ya tentang komunikasi itu sendiri. Tentang kata-kata itu sendiri. Ada relasi ketiga yang perlu kita jaga dan juga hormati bersama. Yaitu fungsi dari perangkat-perangkat komunikasi untuk kepentingan kolektif. Dan ini gak hanya di konteks interpersonal aja, tapi juga dalam konteks-konteks yang lebih besar. Seperti antara brand dengan market. Jadi sangat wajar apabila kemudian komunikasi itu datang dengan berbagai tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus dipikul antara sang informan dan juga sang responden. Sebagai seseorang yang pernah menghasilkan kotoran dan juga mencebok kotoran orang lain, pada akhirnya gue melihat bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang dapat lari dari sebuah tanggung jawab. Responsibility is natural. It is the essential key for our survival in any context of living. And it lives inside our DNA. It is our innate mechanism to function healthily as a being. Tanpa kemampuan untuk merespon dan bertanggung jawab, sesungguhnya gue dan lu itu gak ada bedanya dengan sel kanker untuk diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Gue adalah orang yang mencintai duit sangat. Tapi gue juga mencintai kehidupan itu sendiri. So, I let it die. The best way to eliminate cancer is to let it die. Kemarin gue udah mati 1 kali. Tapi di kali kedua, gue gak pengen lagi bermain dengan pola permainan yang sama. Kali ini gue mau bermain di permainan yang sesungguhnya membutuhkan diri gue.